Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, presentasi untuk kelompok 3 terkait Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, eh, Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, presentasi untuk kelompok 3 terkait dengan pendekatan folklore dalam sastra Buddhis. Folklore ini eh, tugas ini dibuat oleh kami berempat, yaitu Ibu Dahlia, Ibu Rosalina, namanya belum lengkap tadi saya ketiknya, kemudian Pak Sumanto, kemudian saya Yayu Sirahayu. Terkait dengan folklore ini, yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yaitu folklore, terdiri dari kata folk dan lore. Menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Itu secara pengertian bahasa. Kemudian pengertian folklore menurut para ahli, yaitu menurut Taylor, artinya folklore itu adalah bahan-bahan yang diwariskan dari tradisi melalui kata-kata dari mulut ke mulut maupun dari praktek adat istiadat. Nah, ini ya sering kita jumpai di masyarakat. Itu pendapat daripada Taylor. Kemudian pendapat dari Dominikus Rato dan kawan-kawan itu folklore merupakan kepercayaan, legenda, dan adat istiadat suatu bangsa yang sudah ada sejak lama diwariskan turun-temurun, baik lisan maupun tertulis. Kemudian pendapat dari Robi Wibowo. Folklore itu bagian dari kebudayaan yang penyebarannya melalui tutur kata atau lisan. Kemudian ada juga pendapat dari Dananjaya yang sebagian folklore itu adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun dalam versi yang berbeda-beda. Berbeda dengan pendapat dari Edward Jamaris. Folklore itu adalah salah satu cabang antropologi yang meneliti kebudayaan tradisional yang pada umumnya disampaikan secara lisan dan hidup di kalangan rakyat secara turun-temurun. Selanjutnya pendapat dari James. Folklore itu sebagian kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apapun secara tradisional dalam versi yang berbeda sesuai dengan perkembangan alam pemikiran penutur cerita tersebut, baik lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat, sitsu, salat atau ini dengan alat bantu pengingat gitu, disertai dengan isyarat atau alat bantu pengingat. Ini salah ketik. Itu di antara pendapat-pendapat para ahli terkait dengan folklore. Selanjutnya adalah jenis-jenis folklore.
Folklor lisan diartikan sebagai folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk dari jenis folklor lisan ini antara lain bahasa rakyat atau folk speak seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan. Kemudian yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pameo. Yang ketiga atau C, pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Kemudian D atau 4, puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Kemudian E atau 5, cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng. Kemudian yang keenam atau F itu nyanyian rakyat. Folklor sebagian lisan diartikan sebagai folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Bentuk folklor dari jenis ini diantaranya mengenai kepercayaan, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu folklor yang bukan lisan. Diartikan sebagai folklor yang berikutnya bukan lisan, walaupun secara pembuatannya diajarkan secara lisan. Bentuk dari jenis folklor ini secara garis besar ada dua, yakni material dan bukan material. Material diantaranya arsitektur rakyat, kerajinan tangan, makanan, dan minuman, serta obat-obatan tradisional. Sebaliknya, yang bukan material diantaranya gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi, dan musik rakyat. Nah, ini nanti kita bisa lihat semua. Kalau yang lisan tadi berarti memang penyampaiannya bentuk-bentuknya itu memang disampaikan secara lisan dan hasilnya juga lisan gitu. Tapi kalau yang campuran itu antara lisan dengan yang tidak lisan, misalnya kayak sendera tari, itu kan ada penyampaian lisan, ada gerakannya. Itu juga yang lisan campuran dengan yang bukan lisan. Kemudian yang bukan lisan, itu benar-benar bukan lisan, itu hasil karya, walaupun pada pelatihannya pasti kita menyampaikan secara lisan. Misalnya seorang yang mau jadi arsitek pun dididik dengan secara lisan dulu, baru dia praktek membangun rumah atau membangun bangunan yang lain itu. Itu maksudnya di situ daya seninya itu nanti ya di hasil-hasil karya itu. Kemudian ciri-ciri folklor, yaitu yang pertama penyebaran dan pewarisannya. Ini dipandang dari penyebaran dan pewarisannya, yaitu biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini bisa dicontohkan kalau orang dulu baca mantra itu kan diturunkan secara lisan dari gurunya ke muridnya, nanti ke muridnya lagi, itu kan secara lisan dan turun-temurun. Gitu. Kemudian folklor yang bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antaranya kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama, paling sedikit 2 generasi. Nah, ini
2 generasi berarti kan itu warisan budaya yang diturunkan menjadi sampai kedua generasinya gitu. Ini dipandang ciri-ciri dari sifatnya. Baru kalau sudah apa namanya, ini dari sifat tradisionalnya itu kalau sudah disebarkan eh, 2 generasi itu baru disebut itu folklore. Kalau masih 1 generasi mungkin tidak disebut itu karena belum menjadi tradisi, belum menjadi bagian dari budaya itu. Kemudian eh, ciri berikutnya adalah folklore ada dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Itu ciri-cirinya dari folklore itu disebut folklore. Kemudian fungsi folklore. Fungsi folklore menurut pandangan William R. Bascom, guru besar ilmu folklore di Universitas California di Berkeley. Yang pertama, folklore memiliki fungsi sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif. Kemudian yang kedua, folklore berfungsi sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Kemudian yang ketiga, folklore berfungsi sebagai alat pendidik anak. Dan yang keempat, folklore berfungsi sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Ini fungsi daripada folklore menurut pandangan William R. Bascom. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Bu Dahlia. Pendekatan folklore dalam sastra Buddhis. Sastra Buddhis yang dihasilkan dengan pendekatan folklore dapat berbentuk folklore lisan, yaitu dalam bentuk prosa dan syair. Folklore lisan dan bukan lisan, yaitu berupa gerakan tari, upacara, dan tradisi. Folklore bukan lisan berupa bangunan dan sarana puja. Contoh pendekatan folklore dalam sastra Buddhis, folklore lisan itu berupa syair Dhammapada, parita suci, dharani, mantra, sutta, dan sutra. Folklore lisan atau bukan lisan berupa puja bakti, senda tari Buddhis, tradisi agama Buddha, dan mudra. Folklore bukan lisan, musik untuk liamkeng, candi-candi, sarana puja, dan rupang. Demikian paparan kami tentang folklore dalam pendekatan folklore dalam tradisi Buddhis, sastra Buddhis.